Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Mama. Udah pulang. Menurut Papa, Mama dulu. Mendingan kamu kerja. alah, mendingan kamu kuliah dulu. Kamu masih muda, masa depan kamu masih panjang. Mendingan kerja. Mending kuliah dulu. Mending. Udah, kan ada universitas terbuka. Kuliah bisa sambil kerja, kerja bisa sambil kuliah. Anti kau mendang-mending. Swasta ya? Negeri, Pasti mahal. murah mah. Kalau begitu, mending kamu kuliah. Sambil kerja. Kuliah fleksibel sesuai gayamu. Masa? Wabarakatuh. Halo listeners, apa kabar semua? Senang berjumpa kembali bersama saya Garsa Fahrizal dalam program tutorial radio. Pada hari ini saya akan membawakan topik yaitu mengenai karakteristik umum tumbuhan lumut pada mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah, kode mata kuliah Biol 4225 tahun 2025. Bersama narasumber kita pada hari ini yaitu ada Bapak Ari Arianto MSI. Baik, saudara mahasiswa UT listeners dimanapun Anda berada, selamat berjumpa dalam program tutorial radio. Program ini disiarkan langsung dari Gedung Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia, dan siaran ini bisa teman-teman saksikan secara live streaming melalui channel YouTube kita di channel YouTube UT TV, dan juga melalui live Instagram kita di live Instagram @radio.ut. Dan juga teman-teman apabila ingin bertanya mengenai topik kita pada hari ini, teman-teman bisa melalui kolom komentar YouTube atau bisa DM Instagram kita di @radio.ut, ataupun UT listeners juga bisa melalui WhatsApp UT Radio di 081210392726. Baik, saudara mahasiswa, simak baik-baik dan siapkan peralatan tulis Anda untuk dicatat hal-hal yang ingin Anda catat, dan sudah hadir di studio UT Radio pada hari ini yaitu ada Bapak Ari Arianto MSI. Halo Kak, Pak, Assalamualaikum, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah baik. Gimana nih, pada hari ini kita akan membawakan topik karakteristik umum tumbuhan lumut nih ya, menarik sekali nih Pak. Iya, betul sekali. Oke, sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita pada hari ini, listeners, teman-teman bisa mendengarkan paparan materi yang akan disampaikan Pak Ari Arianto. Dan sebelum itu, Pak Ari izinkan disapa terlebih dahulu. Pendengar kita pada hari ini, silahkan Bapak. Oke, terima kasih Mas Garsa. Baik, saya sangat senang sekali bisa hadir pada acara UT Siaran Radio hari ini. Selamat berjumpa khususnya kepada para mahasiswa Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Selamat berjumpa dengan saya. Mungkin topik materi kali ini akan memberi wawasan dan ilmu pengetahuan yang baru, khususnya terkait tumbuhan lumut. Dan untuk topik kali ini mungkin bagi mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah karya ilmiah, karil,
yang belum punya ide topik penelitian bisa disimak materi berikut ini. Semoga bisa memunculkan ide untuk karirnya. Seperti itu, terima kasih. Oke, baik Pak Ari. Jadi teman-teman tuh ya, dengan kita mendengarkan topik kita pada hari ini, semoga ada ide yang muncul untuk bikin tugas karirnya. Betul. Oke, menarik sekali nih. Oke, Pak, kita langsung saja nih ya Pak ya. Siap. Sebelum itu, kita akan menanyakan terkait topik yang akan dibahas pada hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang karakteristik umum tumbuhan lumut. Topik ini cukup menarik nih Pak, terutama khusus untuk mahasiswa program studi biologi. Boleh jelaskan terlebih dahulu nih Pak Ari, ke kita semua, tentang lumut itu sebenarnya termasuk kategori tumbuhan apa ini Pak? Silakan, Oke, Pak. baik. Jadi teman-teman mahasiswa semuanya, tumbuhan lumut ini termasuk ke dalam kelompok Bryophyta. Apa itu Bryophyta? Jadi tumbuhan Bryophyta itu dia tidak memiliki akar sejati, dia akarnya semu. Nah, kemudian untuk fase generatifnya, untuk dia berkembang biak, dia tidak punya organ atau generatif seperti bunga pada umumnya, tumbuhan pada umumnya. Jadi dia berkembang biaknya dengan spora. Nah, dengan tidak adanya akar dan spora ini, biasanya dia hidup di tempat-tempat yang lembab. Pertama di tempat-tempat yang lembab, kemudian, nah seringkali kebanyakan orang ini beranggapan terhadap keberadaan lumut di alam ini tidak bermanfaat. Nah, padahal lumut sendiri itu memiliki peranan yang cukup besar. Nah, tapi tidak semua orang menyadari itu. Peran utamanya itu sebagai penyeimbang ekosistem dan keanekaragamannya yang luar biasa dan disertai dengan habitat yang sangat luas. Kalau kita perhatikan di sekitar lingkungan kita, mungkin teman-teman mahasiswa ada yang ngekos atau ada yang kontrak, kemudian kita lihat sekeliling kita, kalau ada atap atau plafon rumah yang bocor itu, kan itu jadi lembab tuh. Iya betul Pak. Nah, itu biasanya dipenuhi sama lumut tuh, yang warnanya hijau-hijau. Nah, Cepat jadi- tumbuh ya. Nah, karena syarat utama tumbuh lumut itu pertama dia lembab. Kalau lembab dia pasti mudah tumbuh di situ. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di sekeliling teman-teman itu syarat tumbuh pertamanya itu lembab. Nah, yang paling dekat dengan lokasi kita atau di sekitar kita biasanya di tembok-tembok atau di lantai itu biasanya muncul lumut seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Iya. Artinya bahwa di Antarikta juga bisa tumbuh lumut tadi ya, asal dingin dan lembab. Betul. Yang penting kuncinya satu, lembab aja. Iya, Kalau lembab benar. pasti dia tumbuh lumut. Benar sekali ya. Jadi teman-teman ya, tumbuhan lumut ini bukan tumbuhan kaleng-kaleng nih. Dia bisa Iya. bertahan di mana aja dan bisa hidup asal ada kelembapan. Betul. ya, Pak. Nah, menarik Pak. Langsung kita akan bertanya kembali nih Pak Ari. Biasanya lumut muncul ini tuh di mana saja sih spesifiknya nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Tadi kan kayak termasuk tumbuhan yang traveler sejati nih, di mana Ya, aja ada betul. nih ya kan. Iya. Gimana Pak? Jadi lumut ini bisa kita temukan di seluruh penjuru bumi atau dunia. Nah, dia luasan keanekaragaman itu sangat luas dan habitatnya juga tersebar luas. Lumut umumnya tuh pertama itu ditemukan di tempat yang lembab, seperti tembok atau permukaan batu. Nanti saya bisa memberikan gambaran, bisa dilihat nanti di slide show saya yang akan tampilkan. Oke, bisa dilihat teman-teman. Oke, sudah Pak. Nah, Lanjut. ini adalah kalau teman-teman merasa saya belum pernah lihat lumut, padahal itu ada di sekitar kita. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar, ada yang menempel pada tembok tua karena dia terpapar sinar matahari dan terus terkena air hujan sehingga permukaannya lembab. Itu adalah tempat yang paling cocok tumbuhnya lumut. Oke. Selain di tembok, kita juga sering jumpai di lantai paving block yang sering terpapar air hujan juga. Kemudian bahkan di atas genting pun Bisa. dia bisa tumbuh. Itu yang pertama, bisa kita temui, yang paling mudah kita temukan. Kemudian selain itu kita juga bisa melihat atau menemukannya di batang pohon. Batang pohon kan termasuk tempat atau substrat atau media yang sering terkena air hujan dan sinar matahari. Jadi kondisinya lembab. Nah, keunikan di batang pohon ini, lumut bisa kita jadikan, khususnya kalau orang atau mahasiswa atau teman-teman yang senang adventure atau senang naik gunung, itu biasanya bisa dijadikan patokan untuk menentukan arah mata angin. Kenapa lumut bisa dijadikan penentuan untuk petunjuk arah mata angin? Karena di satu sisi batang pohon itu yang terkena sinar matahari terlebih dahulu dari pagi sampai ke siang, itu kan matahari terbit dari timur. Iya. Itu artinya permukaan yang menghadap ke timur yang terkena sinar matahari
itu akan jauh lebih kering dibandingkan sisi yang belakangnya. Oh iya. Nah, makanya kalau ada pohon yang seperti Yang banyak kita lumut, lihat di gambar ini, nah ini kan hanya ada satu sisi Iya, yang ditumbuhi lumut. Nah, sisi yang ditumbuhi lumut ini artinya dia yang kurang tersinar matahari. Artinya dia tersinar mataharinya setelah jam 12 siang. Iya, berarti itu barat. Itu, nah betul. oke. Jadi ini salah satu survival atau kalau teman-teman nanti Misalkan agak di agak hutan, agak kebingungan nggak bawa jalan. kompas, Patokannya barat itu ya? timur mana ini, lihat aja batang pohon. Potong pohon ya. Jadi kalau tumbuhan lumutnya banyak di satu sisi, berarti itu mungkin yang pertama kena matahari di pagi Terbalik, hari. justru kebalik. dia yang tersinar pertama kali itu dia tidak akan banyak lumut. Jadi sisi yang baliknya. Oke, Pak, paham, Pak. Karena dia kan butuhnya lembab. Lembab. Berarti itu yang barat ya, yang banyak Iya, lumut ya. lumutnya Oke, ke berarti barat. yang sisi sana yang timur. Oh, begitu. Iya. Wah, keren sekali nih ilmu baru nih, teman-teman ya. Kalau lagi apa namanya? naik gunung. Nah, gitu ya. naik gunung. Jadi dari tadi ada habitat yang muncul di tembok, kemudian ada yang di batang pohon, kemudian ada yang di daerah kutub. Nah, untuk di daerah kutub ini lumut menjadi salah satu dari sedikit tumbuhan yang mampu bertahan hidup di Antartika dan Arktik. Mereka tumbuh di sela-sela batu yang hanya menerima sedikit sinar matahari dan memiliki suhu yang ekstrim. Kehebatan lumut ini kemudian sebagian besar berkat kemampuan mereka dalam menyerap air dan nutrisi langsung dari lingkungannya melalui seluruh permukaan tubuhnya. Karena tadi sudah dijelaskan di awal, lumut ini nggak punya akar. Iya. Jadi dia menyerap air dan nutrisinya dari seluruh anggota tubuh. Wah, Jadi seperti itu. Iya. Oke. Jadi apa namanya lumut ini benar-benar sebagai pionir dalam ekosistem ya, Pak ya. Betul. Artinya, Pak ya. Karena dia juga bisa mampu bertahan di mana aja dan juga tidak repot. Yang penting lembab ya. Yang penting lembab aja. Bahkan tidak lembab pun dia bisa tumbuh. Iya, benar sekali. Oke, listeners, menarik sekali pembahasan kita dan kita akan break sejenak, Pak. Nanti kita akan bincang kembali ya, Pak ya. Jangan kemana-mana dan teman-teman jika ingin bertanya silahkan melalui kolom komentar kita. Stay tune di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Bagimu negeri jiwa raga kami. Hadirnya UT memastikan bahwa setiap warga bangsa berhak atas pendidikan tinggi di bawah kekuatan hukum tanpa adanya perbedaan. Lebih dari 2 juta lulusan berhasil menyelesaikan studi di UT. Kami bangga. Sudah 4 dasawarsa UT hadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas. UT selalu berfokus ke masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai dan budaya adiluhung Nusantara. Digitalisasi layanan pendidikan mempermudah masyarakat dan mahasiswa mendapatkan informasi mengenai UT. Selain tercetak,
Bahan ajar juga diberikan dalam bentuk digital guna memudahkan mobilitas mahasiswa. Dengan demikian, belajar bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja. Digitalisasi pendidikan juga diformulasikan ke dalam loka pasar digital mata kuliah yang ditawarkan oleh Indonesia Cyber Education Institute atau ICE Institute. Beragam mata kuliah dari perguruan tinggi terkemuka di tanah air dan mancanegara ditawarkan secara online. Perpustakaan UT sebagai salah satu unit vital di perguruan tinggi menawarkan fasilitas digital yang memungkinkan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, bahkan masyarakat umum untuk mengakses sumber pustaka secara lebih leluasa. Beragam layanan yang diberikan memastikan student engagement dapat dilaksanakan dengan better, cheaper, and faster. UT pada tahun ini mengedepankan internasionalisasi program sebagai upaya menyejajarkan UT dengan perguruan tinggi jarak jauh berkualitas di dunia. Selain menawarkan program internasional, akreditasi internasional pun dilakukan. International Trust yang tinggi akan meningkatkan kredibilitas UT dan lulusannya. Public trust terhadap UT ditandai dengan terus meningkatnya jumlah mahasiswa UT dari tahun ke tahun. Semoga keluar dari sini makin berkah hidupnya, apa yang diinginkan tercapai, dan yang pasti ilmunya bisa bermanfaat buat semuanya. Education Station for All. Halo listeners, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai topik karakteristik umum tumbuhan lumut bersama narasumber kita, Bapak Ari Arianto, MSI. Baik, Pak Ari, kita lanjutkan kembali ya. Tadi Bapak sudah menjelaskan nih terkait habitat lumut itu banyak sekali ya. Salah satunya tadi kita bisa mendengarkan tumbuhan lumut itu bisa hidup di daerah kutub, di daerah gurun ya, bahkan di permukaan buatan seperti bangunan tua itu juga bisa asal ada kelembapan ya Pak ya. Dan bahkan di hewan hidup juga bisa ya? Bisa. Tadi ya, kayak kura-kura juga bisa ya? Bisa. Nah, itu berarti emang dia intinya tidak banyak kena matahari dan udaranya cukup lembab gitu ya Pak ya. Iya. Menarik sekali nih. Lalu saya ingin bertanya kembali nih Pak Ari. Ada informasi yang menjelaskan bahwa lumut dapat tumbuh di tempat-tempat yang aneh juga nih. Nah, ini seperti apa sih Pak? Seperti mungkin di kulit aligator kah gitu kan? Atau mungkin apa nih Pak, bisa jelaskan Pak? Jadi lumut itu kita bagi dua habitatnya. Dia bisa hidup di substrat atau di media organik maupun anorganik. Kalau organik itu kan seperti di pohon, itu termasuk organik. Kemudian yang non organiknya itu kan seperti di batuan atau di tembok atau di genteng, seperti tadi yang sudah ditampilkan slide-nya. Nah, khusus untuk di hewan ini, tumbuhan lumut mempunyai istilah atau bahasa khusus, yaitu kita biasa nyebutnya kalau untuk bidang biologi disebutnya epizoik. Epizoik itu adalah lumut yang menempel pada hewan atau binatang. Nah, lumut yang menempel pada hewan dan binatang ini bisa kita jumpai atau bisa kita lihat pada hewan seperti kura-kura ataupun pada aligator ataupun pada buaya. Kenapa lumut bisa hidup di binatang tersebut? Yang pertama, karena kura-kura dan aligator atau buaya itu kan dia hidupnya kadang di air, kadang di darat. Nah, itulah yang menyebabkan si punggung atau kulit binatang itu jadi lembab. Nah, syarat pertamanya kan lembab sudah terpenuhi. Lumut bisa hidup di situ. Kemudian kura-kura dan buaya ini mobilisasinya atau gerakannya tidak cepat dan tidak banyak bergerak. Lebih cenderung mungkin setengah bagian hidupnya dia hanya berdiam diri saja. Nah, itu yang memungkinkan lumut bisa hidup di situ. Kemudian untuk informasi selanjutnya, lumut ini sifatnya tidak merugikan atau tidak berdampak negatif pada media atau substrat yang ditumbuhi. Misalkan lumut ini tumbuh di punggung buaya. Nah, lumut ini tidak menyerap nutrisi air ataupun makanan apapun yang dapat merugikan buaya.
Jadi itu hanya hubungan yang terpisah. Dia hanya menumpang hidup aja. Kalau bahasa sekarang mungkin ngontrak atau ngekos lah di punggung buahnya. Tapi dia nggak bayar. Co-living. Iya. Dia tidak merugikan tanaman inang. Kenapa dia bisa seperti itu? Pertama karena lumut tidak punya akar. Jadi dia tidak masuk jaringan akarnya ke dalam tubuh buayanya, dan dia bisa menyerap air dan nutrisi dari seluruh bagian tanaman. Seperti itu. Oke, jadi artinya lumut ini nggak mengganggu ya Pak ya? Tidak mengganggu, hanya numpang aja. Iya, jadi bukan termasuk hewan parasit ya Pak ya? Iya, tidak parasit, betul. Oke, lalu tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya terkait lumut ini bisa hidup bahkan di hewan yang tadi dua alam yang di laut, di air dan di darat ya Pak ya. Nah selanjutnya bahwa lumut juga bisa mampu tumbuh di Antartika, ini seperti apa nih Pak maksudnya nih? Nah kita bisa bayangkan di Antartika itu kan iklim dan lingkungannya itu kan ekstrim. Dari suhu saja itu sudah di bawah 0 derajat. Dan bisa kita bayangkan tidak ada tumbuhan apapun atau makhluk hidup yang bisa bertahan di sana. Tidak banyak maksud saya. Hanya sedikit sekali. Nah dari yang sedikit itu salah satunya adalah lumut. Nah lumut di Antartika ini mempunyai peran penting. Yang pertama, nah sambil kita bisa lihat ya, sambil dibayangkan di slide, slide-nya teman-teman dilihat kita lihat lumut yang menempel di batuan di Antartika. Jadi yang di lumut yang di Antartika ini, karena kenapa dia bisa hidup sedangkan yang tumbuhan yang lainnya tidak hidup, itu karena memiliki kemampuan poikilohydri. Nah, kemampuan apa ini? Itu adalah kemampuan untuk mengatur kadar air dan nutrisi yang ada di dalam tubuh tumbuhan lumut tersebut. Jadi dia bisa mengatur tuh. Misalkan suhu di luar terlalu ekstrim, terlalu dingin, airnya sedikit, makanannya sedikit, dia akan berdormansi. Dormansi itu dia istirahat atau tidur sebentar. Jadi dia menonaktifkan atau mengistirahatkan seluruh rangkaian metabolisme yang ada di tubuh tumbuhan lumut tersebut. Jadi dia tidak bergerak, tidak melakukan aktivitas apapun, sehingga energi yang diperlukan untuk bertahan hidup itu kecil. Nah, itu juga terjadi beberapa pada jenis tumbuhan lain maupun pada binatang atau hewan lain. Tetapi untuk uniknya lumut ini, dia bisa berdormansi dari 1 hari jangkanya, 1 minggu, 1 bulan, bahkan sampai ratusan tahun. Jadi kalau di Antartika sedang ekstrim sekali, dia dormansinya bisa beratus-ratus tahun. Nanti kalau kondisinya sudah memungkinkan, lingkungannya sudah memungkinkan, dia baru bisa hidup lagi. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah peran penting lumut ini di Antartika. Jadi peran lumut ini selain untuk menghasilkan oksigen, dia juga dapat melapukan batuan yang ada di Antartika. Jadi kita ketahui bersama kalau di Antartika itu kan sulit kita menemukan tanah karena tertutup salju. Ada juga batu. Nah, bagaimana tumbuhan lain bisa hidup kalau tidak ada tanah? Nah, si tumbuhan lumut ini bisa menghasilkan senyawa organik. Senyawa organik inilah yang dapat melapukan batuan tersebut berubah menjadi tanah. Nah, nanti kalau sudah ada tanahnya, baru tumbuhan lain yang bisa hidup. Makanya dia disebut pionir. Jadi ditiban nama lumut tuh. Iya, makanya kita sering temui itu lumut tuh sedikit sekali tumbuh di atas tanah. Banyaknya itu selain non tanah itu di batu. Benar sekali Pak ya. Mungkin ada lagi Pak contoh-contoh yang bisa dijelaskan Pak. Selain di Antartika ini kan kita akan membandingkan sesuatu yang ekstrim. Di Antartika kan suhunya minus ya. Nah, kalau yang satu lagi itu di gurun. Wah, panas banget nih kayaknya. Jadi kita bisa bayangkan sebaran atau habitat lumut ini sangat luas sekali. Di iklim yang bersalju dan sangat dingin dia bisa hidup, di iklim yang sangat panas di gurun pun dia bisa hidup. Kenapa dia bisa hidup? Karena itu kembali dia tidak punya akar, kemudian dia bisa menyerap air dan nutrisi dari seluruh bagian tumbuhannya. Kalau tumbuhan yang umum dan yang biasa kan dia sangat tergantung kepada akar. Kalau akarnya mati, rusak, batang dan daunnya ikut mati dan rusak. Tapi kalau lumut ini tidak, dia unik. Dia hidup dengan sangat efisien sekali dan efektif. Jadi itulah yang memungkinkan si tumbuhan lumut ini bisa hidup di berbagai kondisi. Iya, betul. Bahkan di gurun pun bisa ya berarti ya Pak ya? Iya, di gurun bisa. Tapi emang intinya nutrisinya cukup dan agak ada sedikit kelembapan ya Pak ya? Iya. Ketika nutrisi tidak cukup dan tidak ada kelembapan, dia akan berdormansi. Dia diem, dia tidur, istirahat.
istirahatnya pun lama dia, bisa ratusan tahun. Nanti kalau ada air lagi, dia hidup lagi. Seperti zombie aja nih. Iya benar-benar. Cuman kita nggak tahu aja ya dia tidur apa enggak ya. Iya. Betul. Oke. Terus Pak ada lagi Pak selain itu Pak mungkin? Nah selain di Antartika dan di gurun, kemudian sebenarnya lumut ini juga punya peran penting untuk dalam ekosistem lingkungan. Jadi ketika lumut ini karena kemampuan uniknya itu untuk bertahan hidup dan bisa berdormansi tadi, maka banyak ilmuwan atau peneliti yang sekarang itu menguji cobakan lumut sebagai mungkin ini proyek atau penelitian yang akan terus dikembangkan untuk kemampuan di luar angkasa. Jadi makhluk hidup pertama yang akan diuji cobakan untuk bisa bertahan hidup di luar angkasa adalah lumut. Wah. Karena lumut ini kemampuan bertahan hidupnya kuat. Makanya tumbuhan lumut inilah akan terus diuji cobakan untuk dihidupkan di luar angkasa. Kalau lumut sudah bisa hidup, maka makhluk hidup yang lainnya akan mengikuti hidup. Uji cobanya bagus ya pakai lumut ya Pak? Iya, lumutnya karena kan gratis dan murah dan banyak. Benar. Ya, jadi benar ya, apa mengecek mungkin dari sana kestabilan suhunya dan lain-lain ya Pak ya. Kalau itu tumbuh banyak berarti emang bisa lah untuk makhluk hidup ya. Dan bisa dan memperbaiki kondisi lingkungan di sana. Oke. Keren sekali Pak ya. Oke Pak, tadi kan Bapak sudah menjelaskan banyak ya Pak ya. Terus saya ingin bertanya Pak, selain fungsi dari hal-hal yang maaf ya, agak sedikit batas Pak. Selain fungsi yang tadi Bapak sudah jelaskan nih, fungsi ekologis, apakah lumut juga bisa dimanfaatkan oleh manusia nih Pak? Oke, sangat bisa. Jadi banyak bidang yang di manusia untuk bisa dimanfaatkan untuk objek lumut ini. Yang pertama itu tanaman hias. Kita bisa lihat di slide ya untuk tanaman hias yang bisa dimanfaatkan untuk lumut yang dapat dimanfaatkan untuk tanaman hias. Seperti yang terlihat pada gambar, ini adalah ande-ande atau lumut Ambon. Nah, ini bisa kita tanam di dalam pot. Kemudian yang sekarang sedang banyak atau sedang viral itu adalah dalam botol itu tanaman hias di Jepang. Oke. Seperti lihat pada slide yang sebelah kanan ini. Jadi lumutnya itu ditanam di dalam botol dan nanti di dalam botol itu juga ditumbuhi seperti anggrek mini, anggrek kecil, tumbuhan lainnya. Nah, itu bisa kita gunakan atau manfaatkan sebagai tanaman hias. Atau kita juga sering lihat pada seni akuarium. Akuarium kan banyak seni untuk akuarium itu memanfaatkan tumbuhan asli yang ditaruh di dalam akuariumnya. Iya, betul. Nah, salah satu yang penting itu sebenarnya tumbuhan lumut itu, selain tumbuhan air lainnya. Karena lumut itu bisa dijadikan untuk tempat berlindung, hidup, dan berkembang biaknya ikan yang kita pelihara di akuarium. Kemudian bisa juga sebagai parfum, baik penyegar ruangan ataupun produk aromaterapi. Karena ada beberapa jenis lumut tertentu, dia memiliki aroma yang khas dan harum. Seperti contohnya itu jenis Evernia Prumastri. Itu wanginya tuh harum. Makanya gitu, itu banyak dibudidayakan. Setelah dibudidayakan, diekstrak. Setelah diekstrak itu dijadikan parfum. Kemudian untuk di bidang kesehatan bisa digunakan juga sebagai obat tradisional atau bahan farmasi. Nah, untuk obat tradisional ini ada jenis lumut tertentu karena sifatnya itu untuk kesehatan, jadi kita tidak boleh salah jenis lumutnya. Kita bisa lihat di slide ada beberapa jenis lumut yang dapat dimanfaatkan untuk bidang kesehatan. Contohnya itu dari jenis Marchantia palesea, ini untuk obat hepatitis. Jadi kalau teman-teman lihat lumut jenis ini, nah ini bisa dimanfaatkan sebagai obat hepatitis. Kemudian ada lagi jenis Rhododendron roseum. Nah, Rhododendron ini bisa digunakan sebagai obat jantung. Nah, kemudian ada juga jenis, nah ini yang paling terkenal itu Piscomitrium patens. Ini digunakan sebagai sumber protein dan untuk obat pembekuan darah. Nah, kalau yang jenis patens ini, dia sudah diproduksi secara massal. Sudah ada industri yang memproduksi secara massal untuk sebagai sumber proteinnya. Jadi manfaatnya itu sangat luas dari bidang pertanian, kesehatan maupun seni, dari tanaman hias atau sebagai akuarium. Jadi banyak sekali bisa dimanfaatkan.
Jadi banyak ya teman-teman ya. Iya. Tadi seperti apa namanya untuk tanaman hias di akuarium ya Pak ya. Dan juga ada juga untuk penyegar ruangan ya untuk produk aromaterapi Iya, ya. Tadi ya yang ada parfum. lumut yang mengeluarkan Aroma yang- aroma wangi tadi ya Pak ya. Mm. Dan juga ada juga untuk riset medis nih ya Pak ya. Iya, Ya. dijadikan obat. Dan ini benar-benar artinya kalau kita belum paham tentang lumut sebenarnya banyak manfaatnya ya. Mungkin kalau orang melihat, lumutan nih gini gitu ya Pak ya. Padahal tuh banyak manfaatnya ya Pak ya. Iya, betul sekali. Lalu menarik nih Pak, apakah ada lumut ini bisa dibudidayakan secara massal? Iya, jadi sebenarnya tujuan akhir dalam mempelajari keanekaragaman sumber daya hayati adalah tujuan akhirnya untuk memanfaatkannya. Bagaimana cara kita memanfaatnya? Kalau kita sudah tahu jenisnya apa, kita sudah mengetahui potensinya sebesar apa, seperti apa. Nah, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam itu dengan cara yang lestari atau tidak merusak alam. Makanya dari itu kita harus tahu juga pentingnya bagaimana cara membudidayakan tanpa mengeksplorasi secara besar-besaran lumut yang ada di alam. Nah, untuk produksi massal kita membagi beberapa kelompok. Ada yang secara konvensional. Secara konvensional ini kita lumut, nah mudahnya lumut ini kita potong saja beberapa bagian 1 kali 1 senti, setengah senti, itu sudah cukup. Nah, media paling mudah adalah misalkan kita punya kain basah. Kain basah yang lembab, sudah basah, sudah lembab, kita potong lumut yang akan kita budidayakan, kita taruh di atasnya. Jarak waktu 1 sampai 2 minggu itu sudah full. Seluas permukaan kain basahnya itu. Padahal yang kita ambil hanya 1 senti atau 2 senti saja. Itu sudah full. Itu secara konvensional. Atau yang kedua mungkin secara in vitro. In vitro ini untuk keperluannya untuk skala penelitian. Karena kalau in vitro ini dia harus dalam botol kecil atau botol kaca yang harus steril dan jenis itu saja yang ingin diambil. Kalau tadi kan yang konvensional kan kalau kita ambil 1 kali 1 senti indukannya kita tanam, mungkin saja terjadi yang tumbuh di kain itu tidak lumut itu. Betul. Tapi yang lain juga ikut tumbuh. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan karena syaratnya cuma 1 tadi sudah lembab. Iya, betul. Tapi kalau in vitro itu kita sterilkan, medianya itu biasanya kita pakai botol, kita tutup, kemudian indukan lumutnya kita ambil, kita masukkan di situ. Itu udah pasti steril. Yang pertama itu. Kemudian bisa juga skala industri yang sudah, contohnya yang tadi yang patents itu untuk sumber protein itu dia pakai bioreaktor. Jadi bayangkan kalau bioreaktor itu seperti toren air. Ya. Nah, toren air. Ya, kondisi yang di dalamnya itu diatur suhu, kelembaban, kemudian nutrisinya, airnya itu sudah diatur untuk mendukung pertumbuhan lumut. Jadi misalkan kita mau budidaya lumut A, kita ambil lumut A, kita masukin ke toren tersebut, reaktor tersebut yang sudah ada makanannya, sudah ada pendukung untuk dia hidup. Nah, itu pertumbuhannya akan maksimal karena tidak terganggu oleh lingkungan luar dan akan steril. Itu untuk produksi masalah. Yang itu sudah dilakukan oleh industri untuk farmasi untuk menghasilkan sumber protein ini. Wah. Jadi ada banyak cara. Ada banyak cara ya Pak ya. Konvensional sampai yang skala industri. Iya benar. Yang secara konvensional tadi yang pakai kain. Ya. Ya itu secara mungkin manual betul. Oke, baik listeners, kita lanjut lagi ya mengenai lumut tadi ya. Tadi artinya banyak sekali manfaat lumut dan kita bisa budidayakan juga secara mandiri maupun secara massal ya. Karena ada hal-hal manfaat yang kita bisa ambil dari lumut tadi ya. Bisa dari ambil proteinnya dan lain-lainnya Pak ya. Dari beraneka ragam spesies lumut nih Pak Ari yang tumbuh di Indonesia khususnya, spesies lumut apa yang paling banyak ditemukan nih Pak Ari biasanya? Oke, baik. Jadi Indonesia itu sebetulnya gudang-gudang keanekaragaman hayati, tidak lumut saja. Semua makhluk hidup yang ada di Indonesia itu keanekaragamannya tinggi. Nah, khususnya lumut. Kenapa lumut bisa keanekaragamannya tinggi? Karena lingkungan atau iklim Indonesia sangat mendukung pertumbuhan lumut. Dari hutan hujan tropis kita yang sangat luas, di pulau-pulau besar seperti Kalimantan, kemudian kita juga banyak aliran sungai, banyak hutan rawa, gambut, itu adalah habitat yang sangat cocok dan ideal untuk tumbuhnya lumut. Nah, kita bisa lihat pada slide yang akan saya tampilkan, ini adalah sebagian besar atau umumnya lumut yang mudah ditemui di Indonesia. Nah, ada yang tengah ini kita sebutnya Kalimperes. Nah,
Kalimpress ini merupakan salah satu genus lumut yang paling sering ditemukan di daerah tropis. Nah, kemudian di mana sih dia biasa tumbuh? Dia tumbuh biasanya di batang pohon ataupun di batu. Nah, kemudian ciri khasnya apa? Ciri khasnya itu kalau kita bisa lihat secara detail, dia daunnya itu seperti jarum. Tidak gitu. melebar. Ya, dia itu meruncing. Meruncing ya, Pak ya? Iya, Oke, baik. bagian ujungnya meruncing. Nah, kenapa sih bagian ujung daunnya meruncing? Nah, tujuan daun dari lumut ini meruncing adalah untuk menangkap kelembaban udara atau embun untuk kebutuhan airnya dia. Karena dia kan nggak punya akar. Jadi dia untuk memodifikasi atau menangkap air itu, dia memodifikasi daunnya dengan bentuknya seperti jarum. Jadi kelembaban udara atau kalau pagi-pagi kan banyak embun. Nah, embunnya itu bisa tertangkap di daun, di ujung yang runcingnya itu. Nah, itu bisa dijadikan sumber airnya. Kemudian jenis lainnya itu ada Drepanolegena. Nah, ini termasuk lumut hati. Nah, genus ini juga banyak ditemukan. Kalau yang tadi di batang, nah kalau ini banyak ditemukannya di daun. Nah, kemudian berukuran tapi yang ini jauh lebih kecil. Terus kemudian juga harus diamatinya pakai kaca pembesar. Tidak seperti yang pertama itu. Kalau yang pertama itu Bisa kan dilihat. terlihat dengan kasat mata. Kalau ini harus pakai kaca pembesar. Kemudian kalau yang sering umum kita lihat itu kan yang ketiga nih. Yang banyak ditemui di batu-batuan tuh. Dia biasanya hijaunya hijau cerah atau hijau terang. Kemudian dia menyelimuti seluruh permukaan batunya. Nah, catatan penting yaitu hingga saat ini diperkirakan lebih dari 1.500 spesies lumut yang sudah tercatat di Indonesia. Wow. Itu ada 1.500 yang sudah tercatat. Dan jumlah ini bisa terus bertambah seiring dengan ditemukannya dari hasil penelitian atau eksplorasi. Nah, pulau-pulau besar seperti Kalimantan, Papua, Sumatera itu menyimpan banyak sekali spesies endemik. Termasuk juga lumut-lumut yang belum teridentifikasi. Nah, lumut Indonesia ini tidak hanya penting secara ekologis, tapi juga menyimpan potensi farmakologisnya dan ilmiah yang belum banyak dijelajahi. Makanya nanti kalau ada mahasiswa yang belum punya ide karir, bisa mengambil ide lumut ini. Wah, betul sekali ya. Itu menarik tuh idenya yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Ari ya. Artinya lebih dari 1.500 spesies ya. Iya. Lumut yang tercatat di Indonesia. Itu baru 1.500. Mungkin teman-teman bisa nemuin lagi ya. Iya, peluangnya masih terbuka Benar lebar. sekali. Apalagi Indonesia negara kepulauan ya Pak ya. Betul. Banyak sekali ya yang menjadi potensial menemukan spesies lumut-lumut baru. Iya. Oke, listeners, kita akan break sejenak. Nanti kita akan bincang kembali bersama narasumber kita. Dan jangan kemana-mana, stay tune di UT Radio, Open Education, Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Jo, itu Teguh gimana ngajak-ngajakin warga kuliah itu gimana? Hah? Mas Teguh, saya dengar dari warga kamu itu ngaku mahasiswa dan kamu ngajak-ngajak warga kuliah. Kamu itu kerjanya di rumah terus, mau nipu ya? Saya kuliah di universitas terbuka, Pak. UT itu negeri, biayanya pasti kantong warga. Kuliah bisa dari rumah, bahan ajar pun langsung, Pak, dikirim ke rumah. Permisi, paket dari universitas terbuka. Nah, sekarang percaya toh, Pak, cuma universitas terbuka yang bisa kayak gini. Ayo, aduh. Perpustakaan UT memberikan layanan online
maupun offline dengan berbagai fasilitas sumber belajar untuk memperkuat dan memperkaya wawasan mahasiswa dalam mendukung proses pembelajaran. Layanan perpustakaan digital berisi: salah satu bentuk layanan perpustakaan adalah e-katalog untuk membantu pencarian koleksi secara digital dan melihat daftar koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. E-katalog ini terdiri dari Online Public Access Catalog atau dikenal dengan OPAC, merupakan fasilitas dapat diakses secara umum untuk menemukan buku atau dokumen yang dibutuhkan pada koleksi perpustakaan UT. Katalog e-book diperuntukkan bagi sivitas akademika UT untuk menemukan koleksi e-book yang dapat dipinjam dan dibaca pada perangkat mobile. Repository UT berisi karya ilmiah hasil karya sivitas akademika, dapat diakses masyarakat umum. Karya ilmiah berupa artikel, proceeding, tesis atau TAPM, disertasi, orasi ilmiah, pidato rektor, buku terbitan UT, dan Indonesia One Search atau IOS merupakan sebuah pintu pencarian tunggal untuk semua koleksi publik dari perpustakaan, museum, dan arsip di seluruh Indonesia. Ruang baca virtual berisi buku materi pokok yang dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa UT. Sumber pembelajaran terbuka Universitas Terbuka Suaka UT, Open Educational Resources atau OER, yaitu salah satu layanan UT yang menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat luas, di antaranya sebagai berikut: Universitas Terbuka TV, e-Jurnal UT, Perpustakaan Digital, Guru Pintar Online, Materi Pengayaan, MOOCs, UT Radio, e-Resources, berisi jurnal online, e-book, surat kabar online, dan karya-karya referensi online lainnya. Gedung Perpustakaan Universitas Terbuka terdiri dari 4 lantai dengan beragam fasilitas. Station for all. Halo listeners, kita lanjutkan pembahasan kita bersama narasumber kita, Bapak Ari Arianto MSI. Baik Pak Ari, kita lanjutkan. Menarik sekali nih Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan ya, ternyata banyak sekali spesies lumut ya Pak ya, di Indonesia khususnya ya Pak ya, ada 1.500 lebih nih Pak ya, kurang lebih ya. Dan termasuk ada di pulau-pulau besar Indonesia seperti Kalimantan, Papua, Sumatera ya Pak. Saya ingin bertanya kembali, menurut Pak Ari, apakah lumut bisa mengambilkan ekosistem yang rusak nih Pak? Oke, baik. Saya ambil contoh itu yang belum lama ini terjadi. Kalau kita ingat di berita itu, di Taman Nasional Gunung Bromo itu pernah terjadi kebakaran hebat. Betul. Itu yang disebabkan oleh ulah manusia yang sedang foto prewed, dia pakai flare. Nah itu kan terbakar semua tuh. Iya. Kita bisa lihat di slide ya, kebakarannya itu seperti apa, dan efek yang ditimbulkan itu kan kita bisa lihat tuh di berita-berita juga. Itu habis semua. Iya, rata ya Pak. Rata semua. Tidak ada yang tersisa, tumbuhan pun habis semua, hangus semua. Nah, kemudian siapa yang pertama kali bisa tumbuh di lahan yang sudah rusak dan hancur seperti itu? Ya lumut ini. Lumut ini adalah pionir yang pertama dapat tumbuh di lahan yang ekstrim maupun di lahan yang rusak seperti bekas kebakaran tersebut. Suhu yang dihasilkan dari kebakaran itu kan pasti lebih dari 100 derajat. Betul. Itu menghancurkan semua biji-biji, spora, bunga yang itu adalah bakal atau bibit yang bisa tumbuh kembali ketika hujan, itu pasti habis semua. Tapi hanya lumut inilah yang bisa menyelamatkan ekosistem dan lingkungan tersebut. Ketika lumut ini tumbuh, makanya kita lihat tuh 1 atau 2 bulan setelah kebakaran itu pasti tidak ada tumbuhan besar atau tumbuhan yang tinggi yang bisa hidup. Dia hanya rata hijau aja. Padahal itu bukan rumput, tapi itu tuh lumut dulu. Lumut sudah hidup, sudah mengembalikan kelembaban di tanahnya, sudah mengembalikan kandungan air di tanah, barulah tumbuhan-tumbuhan lain yang lain tuh bisa hidup di area tersebut. Benar sekali ya. Jadi artinya benar-benar lumut ini ciptaan Tuhan yang benar-benar menolong sekali ekosistem ya Pak ya. Betul. Iya benar, kemarin saya sudah lihat juga sih berita itu yang
di daerah Bromo itu kan habis ya Pak. Habis. Dan berapa bulan kemudian di salah satu sosial media itu ngeposting itu udah hijau kayak Iya. Teletubbies. Iya, Ya kan? Kayak daerah Bukit Teletubbies gitu Pak, hijau rata dan itu udah tumbuh semua ya, Udah tumbuh subur. semua, betul. Karena kelembapan di Bromo juga dingin ya Pak ya. Dingin. Oh, Nah, itulah oke. yang mendukung lumut bisa optimal di sana. Oke, ada lagi Pak mungkin Pak? Nah, mungkin pertanyaan kalau untuk orang biologi sih, nah bagaimana sih lumut bisa melakukan itu? Sedangkan kan tumbuhan lain kan tidak bisa melakukan hal tersebut. Nah, lumut itu memiliki ciri khas atau keunikan. Yang pertama, dia bisa menstabilkan permukaan tanah karena lumut melapisi permukaan yang terbuka dan menjaga kelembaban serta suhu tanah agar tidak mudah terkikis. Kemudian yang kedua adalah membantu pembentukan tanah yang seperti sudah saya jelaskan di awal. Dia lumut itu menghasilkan asam organik. Jadi ketika kondisi tanahnya sudah miskin hara, kering, tidak bisa ditumbuhi tumbuhan lain, dia akan melapukan batu-batuan yang ada di sekitarnya dan dirubah menjadi tanah yang baru. Nah, kemudian yang ketiga adalah menjadi rumah bagi mikroorganisme dan invertebrata kecil. Jadi ketika lumut sudah berhasil tumbuh, maka mulai berdatanganlah makhluk hidup lainnya ke sana. Kemudian juga, nah yang tidak kalah penting adalah yang keempat ini. Lumut ini bisa menyimpan air dalam kondisi yang lama. Jadi ketika hujan misalkan datang di area tersebut yang belum ada tanaman lainnya, yang masih gersang, masih tandus. Nah, ketika adanya lumut, ketika hujan datang, nah air hujan itu akan ditampung di lumut itu. Jadi memungkinkan ketika ada biji atau tanaman-tanaman yang terbawa oleh angin atau terbawa oleh burung jatuh di permukaan lumut, dia akan berkecambah dan jadi pohon. Jadi seperti itu. Jadi bisa ulang lagi ya Pak ya, Iya, tumbuhan terus itu kembali lagi dari nol lagi. nol lagi. Betul Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan banyak ya Pak ya. Selanjutnya penasaran juga nih, apakah lumut bisa digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan Pak? Iya, jadi karena sifatnya yang sangat sederhana, tidak banyak metabolisme, tidak banyak organ yang ada di dalam tumbuhan lumut ini, dia menjadi sensitif. Sedikit aja terjadi perubahan lingkungan, baik itu suhu, kelembaban maupun polusi udara, dia pasti langsung berubah sifat hidupnya atau karakteristiknya. Nah, perubahan karakteristik inilah yang dijadikan oleh beberapa ahli biologi itu dijadikan sebagai indikator lingkungan. Yang pertama itu kita bisa lihat dari kepadatannya. Misalkan kondisi lingkungan daerah A masih bagus, berarti jumlah populasi lumutnya tinggi. Tapi kalau kondisi lingkungan A-nya sudah mulai jelek, itu pasti kepadatan atau populasi lumutnya juga akan menurun. Itu indikator dari kepadatan. Kemudian dari keanekaragaman. Misalkan di daerah A keanekaragamannya terdapat 1000 jenis lumut pada tahun 2000 misalkan. Kemudian pada tahun 2030 ketika dicek lagi, dieksplorasi lagi, turun menjadi setengahnya, hanya 500 spesies saja keanekaragamannya. Berarti di daerah A tersebut terjadi penurunan kualitas lingkungan. Nah, jadi lumut ini sekarang sudah banyak dijadikan sebagai bioindikator lingkungan karena sifatnya itu yang sangat sensitif terhadap perubahan. Seperti itu. Oke, jadi artinya dia bisa menjadi indikator lingkungan ya Pak ya, Iya. karena bisa melihat tadi suhunya dan lain-lain ya untuk suatu lingkungan tersebut. Betul. Pak, tadi kan kita sudah banyak menjelaskan ya, Bapak juga menceritakan terkait lumut, fungsi-fungsinya dan spesies lumut ini beraneka ragam dan juga bisa dibudidayakan oleh manusia. Pak Ari, kalau boleh tahu, apakah ada saat ini proyek-proyek riset tentang lumut yang sedang berkembang, Pak? Iya, baik. Jadi kita ketahui dunia industri dan khususnya dunia tambang, baik itu tambang emas, tambang logam, tambang batu bara, di Indonesia itu masih marak terjadi. Nah, yang jadi permasalahan itu kan ketika tambang itu sudah berlangsung, maka kewajiban dari pihak penambang itu kan mereboisasi atau mengembalikan lahan bekas tambangnya itu menjadi hijau kembali. Betul. Nah, di satu sisi mereka punya tugas itu. Di sisi yang lain sulit melakukan itu karena kondisi lingkungannya itu sudah tidak memungkinkan untuk makhluk hidup, bahkan tumbuhan pun untuk hidup di situ. Betul, Pak. Nah, salah satu cara yang sekarang banyak dikembangkan adalah dia memberikan lumut dulu untuk hidup di situ. Oke. Jadi lumut itu dibiarkan hidup di situ dengan jangka waktu sekian bulan. Nanti ketika kondisinya seperti yang di Bromo itu, ketika kondisinya sudah memungkinkan untuk tumbuhan lain hidup, dia baru tanaman-tanaman itu. Kenapa? Jadi sudah ada beberapa proyek itu yang seperti dijadikan fitoremediasi limbah logam berat. Jadi beberapa jenis lumut seperti sphagnum,
Losebrium, dan Funaria ini sudah diteliti dan jenis-jenis tersebut memiliki kemampuan untuk menyerap logam berat seperti timbal, merkuri, kadmium, tembaga, seng. Si lumut ini bisa menyerap itu yang tidak bisa dilakukan oleh tumbuhan lain. Ketika kandungan logam beratnya sudah terserap, otomatis nilai ambang batas lingkungan tersebut untuk tumbuhan lain hidup itu bisa hidup. Jadi si lumut ini akan mengembalikan ekosistem lingkungannya seperti awal kembali untuk memudahkan tumbuhan lainnya bisa hidup. Jadi si lumut ini bisa menyerap logam berat, kemudian juga bisa menyerap juga polusi udara. Tidak hanya yang ada di dalam tanah, tapi polusi udara, misalkan ada polusi udara, ada asap-asap dari hasil tambang, dia juga bisa menyerap. Jadi kembali menyehatkan atau menyegarkan udara sekitar. Jadi manfaatnya banyak ya Pak ya? Banyak sekali. Buat udara juga bisa mengeluarkan oksigen lumut ini ya Pak ya? Oke. Pak, kita hampir 1 jam berbincang nih Pak ya. Tak terasa nih ya Pak ya, mengenai tumbuhan lumut ini. Ternyata banyak sekali nih teman-teman yang ilmu kita bisa ambil dari materi kita pada hari ini. Sebelum itu Pak, ada pertanyaan nih Pak dari UT Listeners yang akan saya bacakan ya, mulai pesan WhatsApp UT Radio nih teman-teman. Pertanyaan dari Cherry Pak, melalui WhatsApp UT Radio, izin bertanya Pak, apa betul lumut itu salah satu tumbuhan tertua di bumi? Apa lumut yang sekarang masih ada di bumi juga ikut berevolusi dari yang ada zaman dahulu? Gimana nih Pak? Silakan Pak. Jadi untuk saudara Cherry ya tadi namanya, apakah lumut ini termasuk jenis yang tertua? Iya, karena sifat fisiologis dan morfologinya kita ketahui kondisi zaman dahulu itu masih ekstrim, belum seperti sekarang. Artinya pada saat kondisi yang ekstrim itu hanya lumutlah yang memungkinkan bisa hidup di daerah tersebut sebelum adanya tumbuhan lain. Makanya lumut ini salah satu jenis tertua. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah apakah lumut yang ada sekarang itu merupakan hasil evolusi dari jenis sebelumnya? Iya, karena tumbuhan itu akan mempunyai ciri khas atau untuk mempertahankan atau bisa beradaptasi di suatu lingkungan, dia akan berevolusi secara terus-menerus. Jadi untuk dia bisa bertahan hidup, dia harus berevolusi. Saya contohkan tadi, ada jenis lumut yang bentuknya daun. Mungkin pada zaman dahulu, bentuknya itu jarum. Mungkin pada zaman dahulu itu bentuknya masih daun pada umumnya, masih lebar. Tapi karena kandungan air atau dia tidak punya akar dan sulit untuk menangkap air atau menyerap air, makanya dia berevolusi membentuk daunnya bentuknya jarum agar bisa itu salah satu contoh dia cara berevolusi untuk bertahan hidup seperti itu. Jadi seperti itu ya Pak ya. Jadi emang sudah ada tumbuhan lumut ini dari zaman dahulu ya Pak ya. Berarti tumbuhan purba nih. Iya, tumbuhan purba. Tanpa kita sadari. Iya, karena emang dari zaman dulu sudah ada ya Pak ya. Kayak gitu ya. Beda dengan hewan ya Pak ya. Kalau hewan kan berevolusi ya. Mungkin dari dulu gajah yang besar sekarang agak-agak mamut ya dulu. Iya, mamut namanya kan kayak gitu. Sekarang agak ya walaupun gede enggak sebesar zaman dulu kayak gitu Pak ya. Oke, baik. Oke, Pak Ari, tak terasa kita hampir berbincang 1 jam mengenai topik kita yaitu karsik umum tumbuhan lumut. Bisa Bapak beri kesimpulan Pak mengenai materi kita pada hari ini Pak? Silahkan Pak Ari. Saya lebih menekankan untuk atau menghimbau untuk khususnya untuk mahasiswa biologi sebagai calon sarjana biologi, penting bagi kita untuk tidak hanya mengenal lumut sebagai bagian dari keanekaragaman tumbuhan, tapi juga memahami perannya yang krusial dalam menjaga kestabilan ekosistem. Lumut bukan sekedar tumbuhan kecil yang tumbuh di tempat lembab, tapi mereka adalah penjaga tanah, penyerap polutan, penanda kualitas lingkungan, hingga menjadi pionir untuk memulihkan lahan yang rusak. Lumut hadir di hampir semua penjuru bumi, dari tropis lembab hingga ke kutub beku, bahkan ke gurun pasir yang panas. Lumut berkontribusi kuat terhadap kondisi ekosistem yang tidak tampak tetapi vital, membentuk tanah, menahan air, menyimpan karbon, hingga menyaring polutan. Karena itu, marilah kita mulai peduli dan akan keberadaan lumut ini dengan cara mengamati, memahami, dan melindungi lumut yang tumbuh di sekitar lingkungan kita. Di saat kehadirannya tidak kita sadari maupun tidak kita kehendaki, namun secara tidak langsung dan diam-diam, lumut ini sedang menjaga kita dan bumi ini untuk keberlangsungan keseimbangan ekosistem bumi kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ari Arianto atas penjelasan materinya mengenai topik kita hari ini, yaitu karakteristik umum tumbuhan lumut pada mata kuliah taksonomi tumbuhan rendah kode mata kuliah Biol 4225. Terima kasih Pak Ari, semoga Sama-sama. hari ini banyak bermanfaat ya Pak ya. Amin, amin. Oke, dan teman-teman juga, kami juga turut pula mengundang Anda mengikuti program kami lainnya dengan cara like dan subscribe akun YouTube UT TV, dan juga di follow Instagram UT Radio di @radio.ut dan TikTok kita di radio.ut. Saya Garsa Fahrizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.